Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita coba lihat beberapa karya dari kelas C untuk latihan ke-9 tentang rangka. Nah, ini ada satu karya dengan menggunakan rangka. Ya, catatan saja bahwa dengan bentuk seperti ini, lalu kesan rangkanya menjadi kurang tegas, kurang terlihat karena bidang rangkanya terlalu lebar. Nggak apa-apa, sebenarnya boleh saja pakai metode seperti ini, tetapi mungkin dibikin lebih tipis saja, ya, dibikin lebih tipis sehingga kesannya akan menjadi rangka. Nah, lalu objeknya juga bisa ditambah menjadi beberapa yang lain, jadi bukan hanya 4 atau 5. Nah, dengan demikian nanti kesan unity akan muncul, kesan rangkanya juga akan lebih terlihat. Sementara ini saya melihat masih kesan bidangnya terlalu dominan, gitu ya. Nah, ini juga sama. Ini saya melihat karya ini sebenarnya pendekatannya bagus ya, dengan tumpuk-tumpuk seperti itu, tetapi dan ada gradasi ya, ada gradasi perubahan dari awalnya besar menjadi kecil seperti ini. Tetapi ini kesan bidangnya juga masih terlalu dominan, jadi lebih baik gunakan rangka yang tipis saja. Oke. Nah, seperti ini saya kira ini rangka sudah betul ya, ada dengan frame yang lebih tipis ya. Tetapi memang ini saya melihat kerapiannya perlu ditingkatkan lagi. Ya, saya tahu mungkin salah satu faktornya adalah pemilihan talinya ya. Boleh nanti dicoba dicari tali yang tidak berserabut sehingga kesannya menjadi akan lebih rapi. Juga cara mengikatnya juga perlu dipikirkan caranya supaya kelihatan lebih baik. Atau kalau memang bisa mencari model material yang lebih kaku ya, jadi seperti kawat atau kabel, mungkin cukup ditempel saja, tidak perlu ditalikan, mungkin sudah akan cukup baik gitu ya. Nah, ini juga ada bagian yang mengambang. Nah, ini menandakan berarti sebenarnya finishingnya kurang pas ya. Nah, ini juga kombinasi antara frame dengan bidang ya, ide yang bagus ya, tetapi lagi-lagi mungkin perlu dibikin modifikasi yang lebih kompleks sehingga kesan unity-nya atau kesan berulangnya ya, ritmenya itu akan perulangan akan menjadi lebih terasa. Kalau kita membuat hanya 2 objek begini, ini kesan ritmenya kurang terasa, tapi kalau objeknya dibikin menjadi lebih banyak mungkin akan lebih baik. Lalu juga cara mengikat atau cara menempelnya juga barangkali perlu diperhatikan lagi. Ini di sini juga kelihatan ini ada kertasnya terbuka ya. Nah, artinya berarti cara menempelnya juga belum sempurna. Ini sama, saya kira kendalanya adalah mengenai finishing ya, bagaimana cara penempelan dan sebagainya. Mungkin ini akan lebih baik kalau ditempel dengan cara yang lebih rapi. Lalu pada saat menempelkan di alas juga jangan gunakan selotip seperti ini karena ini terlihat sekali ya, kebetulan terlihat ya. Jadi bisa dipilih cara yang lebih baik ya. Satu lagi yang ada di ujung ini juga cara menempelnya mestinya dibikin supaya nempelnya bisa sempurna seperti itu ya, bukan saling tabrak-tabrakan seperti ini. Nah, ini menjadi kurang baik. Nah, ini satu kombinasi yang mungkin cukup berani ya, mengkombinasikan antara frame ya dengan objek-objek yang seperti bidang seperti ini ya. Ini saya kira bagus ya, eksperimen yang bagus. Lalu ditambah lagi dengan tali. Tetapi tali di sini saya melihat tidak finish ya, tidak terselesaikan dengan baik. Ada yang masih menggantung, lalu juga ujungnya masih belum terselesaikan seperti itu, jadi masih terbuka. Nah, ini memang saya melihat ini belum selesai gitu ya, jadi bisa diselesaikan lebih rapi lagi sebenarnya. Ya, kalau dari atas sih sebenarnya kita bisa melihat ada perulangan ya, ini
ya. Itu sudah cukup baik ya. Lalu ada komponen-komponen antara horizontal, vertikal segala macam ya, tetapi memang finishingnya barangkali bisa dibuat dengan lebih baik. Nah, ini satu contoh kombinasi antara frame dengan bidang. Ini juga jelas sekali unity-nya, ada kesan perulangan ya, atau perulangan antara bentuk-bentuk segitiga. Lalu ada bentuk kontras ya, antara solid, terbuka dan tertutup. Ini tertutup, ini terbuka. Ya, ini saya kira cukup baik. Nah, cuma memang lalu boleh ditambahkan tambahan objek-objek ini diperbanyak sehingga kesannya tidak hanya satu objek saja. Ya, tapi percobaan ini saya kira bisa ditingkatkan lagi. Nah, selain itu juga kerapian pada saat melekatkan sudut-sudut itu. Ini memang tantangan untuk membuat dengan frame karena memang ini butuh ketelitian. Saya melihat upaya untuk melakukan ini lebih besar ya daripada dua karya sebelumnya. Nah, ini juga cukup baik ya. Kita lihat ada kombinasi antara frame dengan bidang ya, dan ini juga ada pesan monumental gitu ya, dengan cara membuat tinggi seperti itu. Saya kira ini cukup baik. Nah, cuma sekali lagi saya akan minta untuk diperhatikan kerapiannya. Nah, ini ada satu karya yang lain kombinasi, bukan, ini hanya satu frame saja ya, jadi hanya menggunakan frame, tetapi ada yang frame tebal, ada yang frame tipis seperti ini ya. Bagus ya, tinggal ditingkatkan saja kerapiannya. Nah, ini juga satu gagasan yang mengkombinasikan antara bidang, frame dengan juga kabel atau tarikan tali gitu ya. Sekali lagi saya akan minta untuk bagian-bagian ini untuk dibuat menjadi lebih rapi lagi ya. Nah, ini kertas juga dipotong jangan dengan gunting tapi dengan cutter ya. Dipotong dulu baru ditempelkan ya. Nanti kesannya akan berbeda pada saat kita memotong dengan cara yang rapi sekali. Nah, ini juga ada bagian yang tidak tertutup ya, maaf. Jadi ini ada selisih antara bidang dengan frame-nya. Ya, memang kita harus kadang-kadang mengulang beberapa kali ya untuk mendapatkan satu bentuk yang sempurna. Nah, ini kelihatan juga satu kombinasi yang sama antara frame, bidang dan juga kabel ya. Terlihat sedikit lebih rapi ya. Saya kira bagus, ini bisa ditingkatkan lagi. Nah, ini dengan hanya satu frame saja, tetapi juga dengan bentuk yang menurut saya cukup menarik ya. Ada komponen segitiga dan seterusnya. Jadi kesan unity atau perulangannya juga terasa ya. Perulangannya terasa. Nah, ini adalah satu frame juga dengan menggunakan korek api kalau tidak salah ya. Ini menarik karena di sini dia korek api itu dia potong sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Jadi sehingga pada saat ditempel menjadi bisa menjadi lebih rapi. Selain itu kita bisa lihat kesan runcingnya itu juga menambahkan efek dramatis dari objek itu. Saya kira ini penyelesaian yang brilian ya. Cara pengambilan sudut pandang fotonya juga kita bisa melihat bentuk segitiga ini dari atas, sementara juga dari sisi yang lain seperti itu. Saya kira ini cukup baik ya, dan juga cukup rapi. Ini berikutnya. Nah, ini berikutnya satu karya dengan stick ice cream. Sebenarnya cukup baik bentuknya, tetapi lagi-lagi kesan bidangnya lebih dominan. Nah, saya akan menyarankan kalau seperti ini mungkin dengan objek yang lebih tipis saja ya.
frame-nya lebih tipis, lalu ini frame yang ini juga tidak direkatkan dengan cara seperti ini ya, lalu saling bertumpukan betul, tapi mungkin ada selang-selingnya. Jadi misalnya dibuat menjadi ada kotak-kotak begitu, baru ditempelkan seperti itu. Kalau menempel langsung seperti ini, lalu dia membentuk kesan bidang yang cukup dominan. Nah, ini adalah satu karya yang menurut saya agak abstrak, cukup menarik, dan sangat berani untuk mengkombinasikan antara objek yang vertikal dengan objek yang berada di sekelilingnya. Percobaan-percobaan seperti ini saya kira perlu ditingkatkan ya. Kalian perlu mencoba cara-cara yang berani, yang kreatif seperti ini. Nah, tetapi satu saran saya barangkali yang mungkin perlu ditingkatkan atau dicoba adalah bagaimana membuat latar belakang atau alas ini untuk mendukung bentuk yang sudah ada. Bentukan segitiga ini justru membuat objek ini tidak terlalu menonjol. Coba bayangkan kalau polanya itu dibikin melingkar seperti yang ada di situ itu ya, di dalam objek itu, lalu dikombinasikan dengan segitiga dan sebagainya. Jadi ini justru menambah, artinya kekuatan dari objek itu menjadi terkalahkan dari bentuk latar belakang yang seperti itu gitu ya. Saya tahu mungkin maksudnya adalah untuk biar temanya itu sama ya, tapi justru terlalu ramai gitu ya. Jadi mungkin perlu dibuat pola-pola bagaimana mengkaitkan antara alas dengan objek itu. Nah, ini dengan kayu balsa ya. Sayang objeknya dari sudut pandang yang hampir sama. Mungkin saya akan sarankan ambil foto dari atas ya, sehingga kelihatan agak berbeda. Lalu disusun sedemikian. Jadi ini memang masih kesan frame-nya terasa ya, dan cukup rapi karena mungkin karena objeknya sendiri, frame-nya sendiri besar ya. Saya kira oke ya. Nah, ini juga satu contoh dengan frame yang cukup bagus ya, cara pengambilan sudut pandangnya dari depan lalu juga dari atas ya, seperti itu ya. Boleh ditingkatkan lagi kerapiannya. Ini saya kira masih ada beberapa sedikit yang terlihat kurang rapi di situ, apalagi kalau kita lihat dari atas itu susunannya juga tidak sangat seragam. Jadi ada beberapa yang lebarnya ya, ini ada yang lebar, ada yang kecil dan sebagainya. Nah, ini kesan sama-sama ya, jadi baik ini sama-sama menggunakan stick es krim, tetapi kesan frame-nya masih lebih terasa, masih muncul karena yang kita lihat adalah sirip-sirip samping yang tipis ya dari arah situ. Berbeda dengan kalau saya kembali ke slide yang sebelumnya, ini kita melihat kesan bidangnya lebih dominan gitu ya. Jadi ini kita bisa melihat dari sudut pandang ini ya, paling tidak kesan frame-nya masih terlihat gitu ya. Dan ada perulangan, ada 1, 2, 3 ya. Ini jadi saya kira bagus ada unity yang muncul di sana. Begitu kira-kira Mas Mbak. Beberapa sangat bagus, beberapa lagi secara umum sebenarnya tingkat kerapiannya saja yang perlu ditingkatkan dan juga keberanian untuk mencoba objek-objek yang baru. Yang kedua, silahkan dicoba dikombinasikan objek-objek seperti ini di dalam desain micro library Anda ya, di mata kuliah Stupa 1. Itu tentu akan sangat bagus ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.